Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala apapun yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul memulai kelas kom Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan. Tuhan urapi sehingga dapat menghidupi firman-Mu yang hidup menghidupi setiap kami Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami. Tuhan berkati hari ini yang membawa bimbingan kami, Ko Geri Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan, dan Engkau urapi dia sehingga dia menyampaikan apapun sesuai dengan kehendak-Mu kepada kami, membangun iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Thank you, bro. Oke, kita akan langsung mulai ke kelas kita. Saya akan sharing PowerPoint-nya. Oke. Hari ini kita masuk di kelas kom 100 ya. 130.1. Judulnya apa? Mengenal Allah yang benar. Sebentar ya. Oke. Ini dia. Jelas ya? Hari ini kita akan bahas tentang mengenal Allah yang benar. Kenapa bisa ada pelajaran mengenal Allah yang benar? Karena artinya ada Allah yang tidak benar, ya. Nah, teman-teman semuanya, oke. Kita akan langsung lanjut. Untuk memahami tentang konsep mengenal Allah yang benar, ya. Kita harus tahu nih, apa tujuan kita belajar ini. Yang pertama tujuan kita adalah untuk kita memahami hakikat dan sifat Allah sehingga kita dapat menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan kita. Jadi tujuan kita belajar mengenal Allah yang benar, aku taruh di situ ada true God, knowing ya, mengenal Allah yang benar, supaya kita bisa paham hakikat dan sifat Allah. Sehingga kalau kita udah paham ya, kita bisa menerapkan pemahaman itu dalam kehidupan kita. Oke. Nah, lanjut. Teman-teman semuanya, itu siapa Bu Ida? Oke, saya matiin ya. Nah, Alkitab nunjukin ke kita bahwa Allah itu roh adanya. Amin. Dia esa, dia sempurna, dia nggak berubah, dia nggak terbatas dalam pengetahuan dan kebijaksanaannya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya mau bilang pada malam hari ini adalah, ini aku udah, ke anak-anaknya juga aku udah sering bilang, masuk akal kalau Tuhan kita itu nggak masuk akal. Oke, sekali lagi, masuk akal, ya, kalau yang namanya Tuhan, yang kita panggil dia Tuhan, itu nggak masuk di akal kita. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, nggak mungkin masuk di akal kita. Tapi nggak masuk di akal kalau Tuhan itu masuk di akal kita. Ada orang-orang yang berusaha menerjemahkan apa itu Tuhan dalam bahasa yang mudah dimengerti manusia. Mungkin kita bisa menerjemahkannya, nanti kita akan belajar dengan apa menerjemahkannya. Tapi kita nggak akan pernah mengerti Allah seutuhnya. Oke, sekali lagi, kita nggak bakal pernah mengerti Allah seutuhnya. Karena masuk akal kalau Tuhan nggak masuk akal. Tapi nggak masuk akal kalau Tuhan masuk akal. Nah, selanjutnya. Ya, jadi yang tadi aku bilang, dari Alkitab kita bisa baca Allah itu roh, Allah itu esa, ya, satu. Allah itu juga sempurna. Allah itu nggak berubah. Allah itu nggak terbatas baik dalam pengetahuan, jangkauannya, kebijaksanaannya, kebaikan, kemurahan, kebenaran, kekudusannya. Dalam Tuhan, segala sesuatu bersumber. Semua berasal dari Tuhan. Semua terpelihara dan semuanya berawal, berakhir, alfa dan omega, semuanya dari Tuhan. Oke? Jadi ini yang harus kita ingat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak kelas kom 100, mengenal Allah yang benar. Hari ini kita akan kenal. Dulu waktu saya SMP, saya pernah tanya ke guru SMP saya, siapa sih Allah itu? Apakah dia punya orang tua?
Apakah dia punya anak? Apakah dia punya keturunan? Apakah dia punya keluarga besar? Siapa yang ciptain dan lain sebagainya? Siapa Allah? Ya, saya dulu pernah nanya gitu waktu saya SMP kelas 1 SMP. Di SMP Manuel, Pak Eli gurunya, pelajaran agama Kristen. Aku langsung tanya itu. Pak guru itu bilang gini, sekarang dia jadi kepala sekolah di Manuel. Dia bilang, nanti kita akan belajar itu di kelas 3. Tapi intinya, masuk akal kalau Tuhan nggak masuk akal. Nah, seperti itu. Jadi, hari ini kita akan belajar memahami hakikat dan sifat Allah. Ya, ini dia. Pertama kali, aku tuh pengen jelasin, tadi waktu bikin bahan ini, saya sambil mikir, apa ya, hakikat itu apa ya, untuk dijelasin ke Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, berdasarkan KBBI, hakikat itu punya 2 macam bentuk makna. Ya. Yang pertama, definisi yang berarti sebuah intisari atau dasar. Artinya kalau kita mau bicara tentang Allah, hakikat Allah, berarti kita mau bicara tentang intisari atau dasar Allah yang diketahui oleh manusia. Yang kedua, definisi yang berarti sebagai sebuah bentuk kenyataan yang menyatakan hal sesungguhnya. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita ngomongin ini fakta, hal sesungguhnya. Oke? Saya lanjut pelan-pelan ya. Nah, ini dia. Hakikat Allah yang pertama. Allah adalah roh. Oke? Allah adalah roh. Itu semua terbukti di Yohanes 4 ayat 24. Ini banyak banget ayat Alkitab ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semuanya bisa buka di rumah masing-masing. Alkitab ini bisa dipelajari, mungkin juga ada di buku kom 100-nya ya. Dan nanti saya akan upload ini, kan saya udah rekam nih. Saya akan upload ini ke YouTube. Saya akan share link-nya. Jadi Bapak Ibu yang mau nonton lagi, bisa nonton lagi, bisa belajar lagi. Oke. Hakikat Allah, Allah adalah roh ya. Semua ini berdasarkan Alkitab. Allah adalah roh yang tidak terbatas. Dan oleh karena itu, Allah itu tidak berwujud dan tidak dapat dilihat. Ya, Yohanes 1 ayat 18. Oke. Yang kedua, saya akan cepet aja karena kita bakal banyak banget. Ada 130.1 sama 130.2 hari ini. Yang kedua, Allah itu hidup. Allah itu hidup berarti dia punya unsur kekuatan. Oke, makhluk hidup punya unsur kekuatan, punya unsur keberadaan, punya fungsi-fungsi hidup seperti bekerja, berpikir, berencana, ya. Oke. Bertindak, ya, berkuasa dan sebagainya. Ada ayat Alkitabnya Yosua 3 ayat 10, 1 Samuel 11 ayat 26, 17 ayat 26 dan Mazmur 84 ayat 3. Yang ketiga, Allah itu berkepribadian. Nah, Alkitab bilang Allah punya ciri-ciri kepribadian. Intelek artinya jenius, pintar, segala sesuatu Allah nggak lakuin begitu saja. Dia adalah sesuatu yang bahkan manusia pun bisa menganggap itu sesuatu hal yang pintar ya. Dia di atas kita, tadi saya bilang masuk akal kalau Tuhan tidak masuk akal. Bisa dilihat di Kejadian 18 ayat 19, Kisah Para Rasul 15 ayat 18. Kemudian ciri-ciri kepribadian Allah itu punya perasaan, punya kemauan, punya kehendak bicara atau berfirman, bisa marah, bahkan bisa menyesal. Dan hal ini menunjukkan bahwa Allah berkepribadian. Ya. Nah, yang keempat, Allah itu kekal. Ini hakikat Allah. Ini dasar-dasar Allah yang sudah diketahui manusia. Ini fakta. Oke? Allah itu kekal. Kejadian 21 ayat 33, Yesaya 40 ayat 28, Mazmur 90 ayat 2. Ya. Allah tidak terbatas dalam ukuran waktu dan tidak memiliki awal dan akhir. Seperti yang tadi saya bilang, Allah mulai dari mana? Ya. Kalau kita tahu ada istilah alfa dan omega, artinya Allah adalah yang paling awal dan Allah yang paling akhir. Oke, kita nggak akan tahu gimana mulainya atau selesainya. Ya, nggak masuk akal Tuhan kita di akal kita yang kecil ini. Nah, selanjutnya sifat-sifat Allah. Kalau tadi hakikat Allah, kan tujuan kita belajar ini kita akan mengenal hakikat Allah, dasar-dasar Allah yang udah pasti. Yang kedua sifat Allah. Sifat Allah dibagi dua, oke, non moral dan moral. Sifat non moral Allah itu yang pertama maha hadir. Bahasa Latinnya omnipresent. Artinya dia ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Sekali lagi, omnipresent. Artinya Allah ada di mana-mana pada saat yang bersamaan.
Allah ada bersama dengan saya saat ini. Allah juga ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Oke. Jadi omnipresent. Ayat Alkitabnya mana? Buktinya mana? Ada di situ. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10, Roma 10 ayat 6 sampai 8. Yang kedua, Allah itu Maha tahu. Ia tahu segala sesuatu secara langsung, serempak, ya, mendalam dan sungguh-sungguh. Alkitab menyatakan bahwa pemahaman Tuhan itu nggak ada batasnya. Yesaya 46 ayat 10. Dan nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mazmur 147 ayat 5. Kalau kita tahu, sehelai rambut jatuh di kepala kita pun Tuhan tahu. Kita pun mungkin nggak sadar. Ya. Priska hari ini rambutnya rontok berapa banyak? Priska nggak hitung. Lianti misalnya, nggak hitung. Tapi Tuhan tahu sehelai rambut kita jatuh. Ini mau membuktikan bahwa Allah itu Maha tahu. Amin. Amin. Selanjutnya, ya ini sifat-sifat non moralnya. Selanjutnya, Allah itu Maha Kuasa. Ya, Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang mau dilakukannya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ada saudara kita ya, yang hari ini merayakan Idul Adha, nggak mungkin Allah jadi manusia. Tapi kalau kita belajar dari sifat Allah yang satu ini, Allah Maha Kuasa, mungkin nggak Allah jadi manusia? Bisa nggak Allah jadi manusia? Bisa. Karena Allah Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang mau dia lakukan. Oke? Ada ayat Alkitabnya itu semua, bisa dibaca semuanya. Yang keempat, Allah itu tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Oke? Hakikatnya, sifat-sifatnya, kesadarannya, kasihnya, kehendak Allah tidak akan berubah. Bisa dilihat di Ibrani 13 ayat 8. Ya. Nah, sifat tidak berubah pada Allah nampak dalam hal dia selalu melakukan yang benar. Dan Allah senantiasa menangani secara adil terhadap makhluk ciptaannya. Ya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Contoh, wataknya tidak berubah. Ya. Oke. Sebentar ya. Siapa yang keluar masuknya? Nah, Mazmur 102 ayat 27-28, kuasanya tidak berubah, rencana dan tujuannya tidak akan berubah. Oke. Kenapa bisa gitu, kok Ger? Tapi di Alkitab ini kayak gini, kok ada Tuhan menyesal dan lain sebagainya. Ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama tadi saya mulai dengan masuk akal kalau Tuhan kita tidak masuk akal. Selanjutnya, sifat-sifat moral dari Allah. Oke. Yang pertama, Allah itu kudus. Ini sifat moralnya Allah. Dia terpisah dari semua dosa dan kejahatan moral. Nah, kekudusan Allah ini menunjuk kepada kesempurnaan segala sesuatu dalam dirinya. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang kudus. Kita bisa lihat di Imamat, di Yosua, di Yesaya. Nah, dalam Perjanjian Baru, kekudusannya menjadi penekanan yang sangat penting. Ya, dalam Perjanjian Baru, kekudusan itu merupakan sesuatu yang sangat penting ditonjolkan. Oke. Selanjutnya, sifat-sifat moral Allah yang kedua, dia benar dan dia adil. Kalau udah Allah yang ngomong, pasti benar, titik. Oke, Bapak Ibu? Kalau udah Tuhan kita yang ngomong, Tuhan kita yang, apa yang Tuhan kita lakuin, itu udah pasti benar. Dan itu pasti adil. Adil buat segala makhluk. Mungkin nggak masuk akal, tapi ingat, memang nggak masuk akal, nggak masuk di akal kita sebagai manusia. Dia sumber kebenaran, Yohanes 17 ayat 3. Keadilannya dinyatakan dengan menghukum yang berdosa dan memberi upah pada yang setia. Ya. 2 Tawarik, Ezra, Yohanes, 2 Timotius 4 ayat 8. Nah, selanjutnya. Yang ketiga, sifat Allah ini kasih. Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah itu adalah kasih. Dia sumber kasih. Oke. Kasihnya tidak terbatas. Membuat manusia mengalami kebaikan, kemurahan, belas kasihan, dan anugerahnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nanti kita akan belajar. Nah, ini dia.
Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan bicara, ngobrol, bahas tentang Allah Tritunggal. Sebelum kita masuk ke Allah Tritunggal, ada yang mau bertanya tentang sifat dan hakikat Allah tadi? Silakan. Saya mau ngombe, minum. Oh, Ya, silakan. sifat-sifat non-moral kayaknya kurang satu. Yang Maha Tahu. Oke, sifat-sifat Allah non moral kurang satu yang Maha Tahu ya. Yes. Ini kan ada nomor 2 Maha Tahu. Rianti. Sorry, nggak ngeliat tadi. Oke, ya nge-live terus makanya. Nggak apa-apa. Nice. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya, Bapak Ibu. Udah pintar semua berarti ya. Luar biasa. Nggak apa-apa, Li. Keren. Masih ada lagi nanti. Lebih bagus berinteraksi seperti ini. Keren banget. Yang selanjutnya kita akan ngomongin tentang Allah Tritunggal. Nggak apa-apa kalau ada yang ketinggalan. Soalnya aku bukuku ada di gereja, ada di Menhop. Jadi ini aku buat dari yang aku tahu dari PowerPoint sebelumnya. Oke. Jadi siapa tahu ada penambahan karena buku Kom 100 yang Bapak Ibu pegang sekarang itu adalah ada penambahan, ada pengurangan juga. Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal yang pertama apa sih bukti-bukti Allah Tritunggal itu? Nah, ini dia. Sebentar ya. Allah Tritunggal, ketritunggalan Allah, betul? Ajaran tentang Trinitas atau ketritunggalan bukan suatu kebenaran yang bisa diperoleh lewat akal budi kita. Sekali lagi, nggak bisa yang bukan kebenaran yang diperoleh lewat akal budi, lewat otak kita. Tapi kebenaran ini cuma bisa kita tahu ya tentang Allah Tritunggal ini melalui pernyataan atau pewahyuan, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Jadi seberapa keren pun orang menjelaskan tentang Tritunggal, ya kita mungkin nggak bisa terlalu memahaminya kecuali kita mengalaminya sendiri tentang ketritunggalan Allah ini, karena nggak bisa didefinisikan dengan akal budi kita. Oke, nah sekarang kita akan belajar sedikit nih. Kita belajar sedikit nih pewahyuan Alkitab tentang ketritunggalan Allah. Yang pertama, Elohim. Elohim itu udah bentuk jamak. El itu bentuk jamak dari El, ya. El itu Allah. Ya, Elohim itu bentuk jamaknya, artinya lebih dari satu. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, ada kata kita di PL. Kejadian 1 ayat 26, 3 ayat 22, 11 ayat 7. Yang ketiga, ada di Yesaya 61 ayat 1 nih. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan itu bicara tentang Roh Kudus, ada padaku bicara tentang Anak. Oleh karena Tuhan bicara tentang Bapa ya. Jadi ini penggambarannya. Kemudian yang selanjutnya ada kisah tentang Yesus waktu dibaptis, betul? Waktu Yesus dibaptis Sungai Yordan, ya, di Matius 3 ayat 16 sampai 17, ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, betul? Suara Bapa, kemudian anak itu yang dibaptis, Yesus. Yang ketiga, Roh Kudus dalam wujud merpati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tritunggal, kata ini nggak ada dalam Alkitab. Kata Tritunggal, kata Trinitas, nggak ada dalam Alkitab. Ya, ini semua merupakan pewahyuan yang didapat oleh para bapak-bapak gereja. Ya, saya lupa namanya, beneran saya lupa namanya. Yang pertama kali mungkin Bu Idawati tahu, Bu Farida tahu ya. Saya lupa, nanti saya cari. Tapi dia ini orang pertama yang mempelajari, yang dapat pewahyuan tentang hal itu, kemudian dia membuat jurnalnya dan lain sebagainya. Jadi ini adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Juga kita kenal dalam Amanat Agung, Matius 28 ayat 19. Di situ ada kesetaraan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Kita akan masuk belajar tentang nama-nama Allah. Sebelumnya ada yang mau tanya tentang Allah Tritunggal? Silakan. Ayo. Allah Tritunggal, udah paham semua? Ya,
Karena memang Allah Tritunggal ini bisa didapat lewat kewahyuan ya, bukan lewat akal budi kita. Mantap. Selanjutnya, nama-nama Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam sejarah umat beragama, mereka memanggil Allah mereka dengan berbagai nama dan sebutan untuk mempersonifikasi. Personifikasi ini artinya sebuah sifat ya, sebuah sifat yang menggambarkan. Coba saya bakal buka Google untuk memastikan. Personifikasi itu mengibaratkan, nah ini dia, mengibaratkan sifat manusia. Ya, mengibaratkan sebuah sifat manusia dalam bentuk nama. Ya. Allah yang disembah dan dicarinya itu serta untuk membeda-bedakannya dari Allah yang satu dengan Allah yang lain. Kalau zaman dulu ada animisme, ada dinamisme, ada patung-patung berhala, itu mereka kasih nama semua. Ada namanya Dagon, Belzebul, dan lain sebagainya. Untuk membeda-bedakan nih. Ini Allah kemakmuran, ini apa segala macam, ini untuk kesehatan, ini untuk kepintaran, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini yang kita pelajari, ya, demikian pula halnya dengan bangsa Israel. Mereka memanggil nama Allah, karena kan nggak tahu siapa Allah sebenarnya. Ya, karena nggak tahu siapa sih nama Allah sebenarnya. Nanti kita belajar, ada. Mereka memanggil dengan berbagai sebutan sesuai dengan karakter Allah yang mereka alami. Juga sesuai dengan apa yang dilakukan Allah bagi manusia, terutama bagi orang-orang yang percaya. Alkitab menuliskan dan mencantumkan nama-nama atau sebutan bagi Allah, baik dalam PL maupun dalam PB. Ya. Nah, nama-nama Allah dalam Perjanjian Lama. Zaman dulu, karena Allah terlalu kudus, makanya mereka nggak manggil nama Allah itu, nggak manggil ini secara simpelnya ya, mereka nggak, huruf hidupnya nggak disebutin. Jadi YHWH, Yehuwah, ya. Keluaran 3 ayat 13 sampai 14 bilang kayak gini, aku adalah aku, kata Allah. Nah, apa sih artinya itu? Aku adalah aku. Maksudnya adalah Allah menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang ada dengan sendirinya. Ya, dia ada dengan sendirinya. Aku adalah aku. Dan keberadaannya ini tidak bergantung kepada siapapun atau kepada apapun. Oh, kalau kita kan, oh si Gary ada karena orang tuanya. Berarti bukan aku adalah aku. Tapi aku adalah aku yang dikatakan oleh Allah menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang ada dengan sendirinya, yang nggak masuk di akal kita, yang keberadaannya tidak bergantung kepada siapapun. Yang kedua, Adonai. Ini dalam PL ya, Adonai. Artinya Tuan dari seorang hamba. Musa memanggil Allah dengan sebutan ini. Karena salah satu dari 10 perintahnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya kan? Nah, begitu keluar perintah itu, Musa memanggilnya dengan nama Adonai. Artinya Tuan dari dia, dari Musa. Nama-nama. Yang kedua Adonai. Yang ketiga Elohim. Dia yang maha perkasa. Ingat apa? El itu Allah, Elohim. Nah, tapi yang menarik, nanti saya ada ininya. Saya pernah dengar dari seorang guru besar, Elohim itu ya, dia yang maha perkasa. Oke. Nanti saya lanjutin, bukan Elohim, sorry. El Shaddai ya. Nah, ini nama Allah dalam PL. Yang kedua, gelar-gelar Allah dalam PL. Ini siapa yang keluar masuk ya? Berkurang banyak nih, guys. Leon nggak join ya, Lianti? Kayaknya enggak sih. Oke. Anak-anak itu juga pada nggak join ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gelar Allah dalam Perjanjian Lama. Ini dia. El Shaddai, God Almighty, Allah yang Maha Kuasa. Bisa juga berarti Allah yang mencukupkan segalanya. Nama yang paling kuno yang dikenal oleh nenek moyang iman Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, yang menarik dari El Shaddai ini, ada seorang guru besar yang menyampaikan kepada kami waktu itu. Waktu itu saya di Kalimantan dan ada pemaparan hal ini. Dia bilang El Shaddai itu sebenarnya artinya adalah payudara seorang ibu yang menyusui. Oke.
payudara seorang ibu yang menyusui. Nah, artinya adalah, makanya di sini ada Allah yang mencukupkan segalanya, memenuhi kebutuhan, ya. Kejadian 17 ayat 1. Nah, nama ini juga nama yang paling kuno yang dikenal oleh nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, El Shaddai. Gitu ya, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya, itu dia. God Almighty dalam King James Version. Oke. Jadi El Shaddai ini luar biasa banget, ya. Yang kedua, gelar Allah dalam Perjanjian Lama ada El Elyon. Artinya Allah yang Maha Tinggi. Bangsa Israel dalam Kejadian 14 ayat 19 pakai nama El Elyon, the Most High God. Tahu artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya pada saat itu ada banyak Allah yang mereka sembah. Tapi El Elyon ini mau dibilang the Most High God, Tuhan yang paling tinggi. Oke. Tuhan yang paling tinggi. Kejadian 14 ayat 19. Yang ketiga ada El Roy, Tuhan yang melihat segala sesuatu, Allah yang melihat. Kejadian 16 ayat 13, ya. Yang keempat ada El Olam, Allah yang kekal, everlasting God. Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, ya, everlasting God. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ada pertanyaan ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira nih sambil saya jelasin nanti di akhir kelas, coba Bapak Ibu Saudara sekalian bisa sambil memikirkan, apa sih gunanya kita belajar nama-nama Allah ini? Apa fungsinya kita belajar nama-nama Allah ini? Ya, saya waktu ikut dulu saya kuliah teologi di Jakarta dan kami belajar nama-nama Allah. Di setiap nama-nama Allah saya belajar sesuatu. Wah, keren. Wah, luar biasa. Di setiap nama-nama Allah, gelar-gelar Allah, saya belajar hal yang baru, saya belajar hal yang baru. Dan itu bisa kita pegang dalam kehidupan kita jadi kekuatan. Contoh, mana tadi? Yang tadi saya bilang, El Shaddai. Waduh, berarti yang aku sembah ini El Shaddai loh. Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Yang aku sembah ini. El Elyon, the Most High God. Berarti yang aku sembah ini udah Tuhan yang benar nih. Tuhan yang paling tinggi di atas segala Tuhan. El Roy, Tuhan yang melihat segala sesuatu. El Olam, Allah yang kekal. Alfa dan Omega. El Gibor, the Mighty God. Allah yang perkasa, yang maha kuasa. Ya, ini digunakan pada saat peperangan. Ada di Ulangan 1 ayat 29-30. Oh, berarti ketika aku menghadapi masalah, ada peperangan, ya. Aku punya El Gibor, the Mighty God. Allah yang maha kuasa. El Chai, the living God. Allah yang hidup. Waktu bangsa Israel mau menyeberangi sungai Yordan, Yosua 3 ayat 10, Yosua ngelakuin apa yang Musa lakuin. Dia belah sungai Yordan. Ya, ini yang terjadi. Nah, selanjutnya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Ya, di Masa dan Meriba, waktu Musa pukul batu, jebret. Dipanggillah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Keluaran 17 ayat 6-7. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Makanya kita berdoa, the Lord who heals you. Oh, Jehovah Rafa yang akan menyembuhkan setiap kita. Nah, kita harus tahu ini. Jangan sampai kita doain orang lagi butuh duit, kita doain, oh Jehovah Rafa yang akan kasih kamu duit. Ini gelar. Orang lagi butuh duit, kita doain pakai Jehovah Jireh. Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan mencukupkan. Nah, pengenalan-pengenalan ini yang bikin kita bisa menghidupi doa kita. Kita berdoa dengan beriman, ya, menghidupi, membuat doa kita itu hidup. Yang ke-9, Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Waktu lawan bangsa Amalek, ya, waktu Musa angkat kedua tangannya, dia ditahan di kiri kanan, ada yang nahan tangannya, si Yosua sama satu lagi, ditahan tangannya. Kalau turun tangannya, bangsa Israel kalah. Kalau tangan Musa tetap di atas, bangsa Israel menang. Nah, disinilah dipanggil Jehovah Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku, keselamatanku, kemenanganku. Yang ke-10 apa? Jehovah Shalom. Ada banyak sekali nama-nama Allah. Tuhan itu keselamatan, damai sejahtera. Ya, Dia menetapkan Gideon telah hidup walaupun
tetap hidup walaupun telah melihat Tuhan berhadapan muka. Bisa dilihat di Hakim-Hakim 6 ayat 24. Di situ Gideon panggil dia Jehovah Shalom. Kita selama ini, oh shalom, shalom, tapi nggak tahu artinya. Oh cuman tahu shalom itu damai sejahtera. Tapi kapan pertama kali diucapkan? Apa fungsinya? Nah, malam hari ini kita belajar nih, Jehovah Shalom. Oke? Jehovah Shammah. Tuhan hadir di situ. Nubuatan Yeskel tentang kota 1000 tahun diakhiri dengan kata-kata Jehovah Shammah. Artinya Tuhan hadir. Makanya kalau kita nyembah Tuhan, oh Shammah, ada penyembahan. Saya pernah ikut doa bersama Menara Doa Israel, ya. Pastor Rick Readings ada. Dia ketua Menara Doa kota di Israel. Dia nyembah Tuhan tuh Shammah, Shammah. Artinya Tuhan hadir. Jehovah Sidkenu. Yuk sambil pikirin buat apa kita belajar nama-nama Allah ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semuanya dapat rema malam hari ini. Ada nama yang nempel di kepala, ada gelar yang nempel, dan bisa dibawa dalam doa. Kita bisa pakai nama itu untuk hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau hadir dalam rumah kami Tuhan. Jehovah Shammah, Kau ada di tempat ini. Makanya di Tabga, ya, mereka semua pakai nama-nama ini. Ada banner-banner, panji-panji. Semua bertuliskan hal-hal ini. Kalau kita ke Menara Doa Tabga, Jehovah Sidkenu, Tuhan keadilan, Tuhan kebenaran. Yeremia 2:3-6. Jehovah Syapat, Tuhan itu hakim yang paling adil. Ya. Jehovah Kadosh, Tuhan yang menguduskan. Ia menginginkan umatnya menjadi kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Oke? 1 Petrus 1 ayat 15. Juga ada di 4:20 ayat 8. Jehovah Ra'ah, Tuhan adalah gembalaku. Zebaot, Tuhan semesta alam. Waktu Daud lawan Goliat, ya. Kan tadi saya udah bilang, ketika bangsa Israel ini manggil nama Tuhan ini dengan sifat-sifat atau pengalaman mereka dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu pernah mengalami apa dengan Tuhan? Pernah nggak hampir keserempet motor atau keserempet mobil mungkin? Lalu Bapak Ibu mulai bersyukur, terima kasih Tuhan. Nah, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menyelamatkanku. Nah, pada saat itu, kata itu keluar dalam bahasa mereka. Perjanjian Lama pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Aram. Waktu Daud melawan Goliat, Jehovah Zebaot, Tuhan semesta alam. Tuhan sekalian alam, beserta semua yang ada di alam ini, Tuhan Zebaot. Kamu nggak bisa ngejek Allahku. Dia yang ciptain Allah ini, yang menciptakan alam ini. Jehovah Zebaot, jedar. Ya, jadi Bapak Ibu nyembah Tuhan pakai manggil nama Tuhan dengan bahasa daerah, bahasa sendiri mungkin, pakai bahasa Hokkien. Tuhan adalah Allah yang mencukupiku. Apa bahasa Hokkiennya apa misalnya? Bahasa Mandarinnya apa? Nah, itulah gelar Allah yang juga bisa jadi nama Allah. Ya. Nah, Jehovah Zebaot, ini kerennya. Oke, Jehovah Tuhan adalah gembalaku. Yeskel 34, bagaimana Tuhan menjaga bangsa Israel. Jehovah Ra'ah. Nah, inilah dari kata-kata inilah timbul puji-pujian, mazmur-mazmur, ya. Nah, selanjutnya dalam Perjanjian Baru kita mengenal nama Allah kita dengan Yesus Kristus. Ingat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan Allah itu menjadi manusia. Allah menyatakan dirinya dalam Perjanjian Baru dengan nama tersebut. Matius 1 ayat 21. Bapa memberikan namanya kepada Yesus. Yohanes 17 ayat 11. Gelar-gelar dalam Perjanjian Baru. Ya. Murid-muridnya, orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu, mereka manggil Yesus. Gelarnya apa? Mesias. Mesias itu artinya Allah yang menyelamatkan. Yang dijanjikan. Immanuel. Artinya apa Immanuel? Allah yang menyertai kita. Betul. Allah yang menyertai. Juru selamat. Juru itu artinya keahliannya ada di situ. Satu-satunya ada di situ. Juru selamat. Juru kunci. Juru bicara. Cuman lewat dia. Oke? Juru bicara. Cuman lewat dia. Juru masak. Cuman lewat dia. Juru selamat. Cuman lewat Yesus. Juru selamat. Anak domba Allah. Raja damai.
penasehat ajaib, imam besar, singa dari Yehuda, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ayo, sambil saya sebutin ini, apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Ya, dalam zaman gereja ada Roh Kudus, satu dari 3 pribadi Tritunggal di zaman gereja, artinya zaman saat ini setelah Yesus ya. Kita mengenal dia disebut Roh Allah, Roh Penolong, Roh Penghibur, kebenaran, kemuliaan, kehidupan. Ini semua keluar berdasarkan apa? Sifat-sifat Allah. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini lagi nyembah Allah yang menolong, Allah yang menghibur, Allah yang paling benar, Allah yang mulia, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan kasih karunia, Allah yang menasihati. Kristus artinya penyelamat. Jadi kita belajar nama-nama ini, wah saya sendiri pribadi sangat diberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sampai di sini tentang mengenal Allah yang benar. Yang kita sembah itu, Bapak Ibu sembah, kita jadi orang Kristen, kita menyembah Allah yang paling benar. Amin. Ya, jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Iman kita yang akan menyelamatkan kita. Ya, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayo. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nanya nih. Leon? Leon? Ada nggak Leon? Hai Ko. Jehovah Rafa artinya apa, Yon? Ya Ko? Jehovah Rafa, apa artinya? Ayo lo. Enggak. Artinya Tuhan yang menyembuhkan. Jadi kalau sakit, jadi waktu bangsa Israel ada yang sakit saat itu, terus dia manggil Rafa, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan dengan bahasa mereka pada saat itu. Kemudian mereka pulih, mereka sembuh. Nah, itulah yang dikenal dengan nama Jehovah Rafa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk. Makanya, apa manfaat kita mengetahui nama-nama dan gelar-gelar Allah? Ini diskusi kita ya. Bagaimana menerapkan pengertian tentang hal tersebut dalam kehidupan kita? Kemudian ada proyek ketaatan. Carilah 5 gelar Allah yang belum disebutkan dalam sesi ini. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? 5 gelar Allah. Karena nama Allah itu banyak banget. Banyak banget. Ya, aku tadi yang nggak aku sebutin di sini tuh ya. Sebentar. El Elyon udah, Adonai Yahweh, El Elohe Yisrael, ya, El Ilai, masih banyak banget. Allah sumber damai sejahtera, Allah di Betel, Allah yang dahsyat, Allah langit dan bumi, Allah segala Tuhan, yang maha adil, maha besar di surga, Allah yang memusnahkan, bahkan Aba Bapa, Aba Bapa belum. Ya. Raja Wali, Singa, Pemimpin, Hakim, Pelita, ini semua kalau Bapak Ibu mau cari itu banyak banget siap Allah, nama-nama Allah. Selain digambarkan dengan nama-nama, juga digambarkan dengan antropomorfisme. Artinya Allah itu mata. Nah, ngerti ya? Allah itu telinga. Telinga Tuhan tidak kurang panjang. Allah itu apa lagi nih? Hati digambarkan dengan anggota tubuh manusia. Ya. Allah itu jari Allah bisa menolong dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu firman Allah yang menjadi manusia. Oke. Sebentar ya. 130.2. Tadi 130.1 ya. Nggak ada pertanyaan nih, beneran nih. Kak Farida nggak ada pertanyaan. Lianti, Robin nggak mau nanya, Bin. Ciherni, Putri udah tahu lah.
Bu Nelce, Bu Idawati, Bu Dina, Bu Mariana? Nggak ada yang mau nanya? Oke. Kita lanjut ya. Nggak ada yang nanya, Bin? Rob ini mau nanya. Banyak kali yang mau ditanya dia sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Firman Allah yang menjadi manusia. Siapakah dia? Yesus. Oh, ini dia, Yesus. Nggak ada yang lain. Yesus. Tujuan kita belajar ini apa? Supaya kita paham. Oh, sebentar, Bapak Ibu. Tadi ingat tujuan kita belajar memahami Allah yang benar, mengenal Allah yang benar apa? Supaya kita bisa memahami hakikat dan sifat Allah dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pemaparan yang udah saya sampaikan tadi, ya hampir sejam, saya berharap kita bisa mencapai tujuan tadi. Kita bisa kenal Allah kita itu benar, dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita bisa bagikan ke orang-orang lain. Oke? Nah, kalau hari ini, yang kedua ini, firman Allah menjadi manusia, itu bicara tujuannya adalah supaya kita memahami secara mendasar tentang Kristus. Adalah Allah yang jadi manusia sebagai teladan dan terang bagi hidup kita. Maaf ya, yang pertama itu saya edit, yang kedua ini nggak sempat edit. Kayak gini. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu jadi manusia, diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yang kemuliaannya diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, nanti baca di rumah, bisa lihat lagi di YouTube. Oke. Inkarnasi Kristus. Sekalipun ia adalah Allah, namun ia mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Wow. Yang punya segala sesuatu, yang ciptain langit bumi, Alkitab dengan indahnya menggunakan kata mengosongkan diri. Ya, dan menjadi sama dengan manusia. Keren banget. Yang kedua, apa alasan Allah menjadi manusia? Yang pertama, untuk menggenapi janji Allah. Nah, sebelum saya masuk ke pelajaran yang ini, saya mau bilang kayak gini. Bapak Ibu, tadi kan saya bilang, Tuhan Maha Kuasa, betul? Sekarang saya tanya, bisa nggak Tuhan Maha Kuasa nggak perlu jadi manusia, tapi dia menggenapi janjinya? Bisa nggak? Dia kan Maha Kuasa. Bisa. Wih, bisa, betul. Bisa. Dia melakukan segala, bisa nggak dia membuat kita diselamatkan masuk surga semua tanpa perlu jadi manusia? Bisa. Ya. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi yang menarik, inilah alasan Allah menjadi manusia yang kedua. Ini aku ajarin ke anak-anak sekolah minggu, dan waktu masih di Menhop lama ya, dan beberapa anak sekolah minggu ada yang nangis waktu saya bilang ini, nggak tahu kenapa nangis. Yesus baik, katanya gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan Allah menjadi manusia itu yang kedua di sini, untuk memberi teladan hidup buat kita. Untuk menjadi teladan. Yesus yang sebagai manusia, bisa tuh dia taat. Dia kan Tuhan. Ingat, dia sudah mengosongkan dirinya. Kalau Yesus bisa melakukannya sebagai manusia, maka kita juga bisa. Kalau kita tetap bergantung sama Tuhan. Nah, kita balik ke nomor 1 dulu, untuk menggenapi janji Allah. Setiap janjinya pasti digenapi, karena dia adalah pribadi yang nggak pernah bisa mengingkari janjinya. Yang kedua, memberi teladan hidup yang kudus. Ia memberi bukti bahwa dengan pertolongan Tuhan, kita bisa kok hidup kudus. Yesus bisa. Dia menjadi contoh teladan. Ini dia. Ya. Kenapa Yesus jadi manusia? Yang ketiga, untuk menyatakan Bapa. Dia mau memperkenalkan hati Bapa kepada setiap kita.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mau memperkenalkan hati Bapa yang luar biasa baik itu kepada kita. Yang keempat, untuk menghapus dosa. Nah ini dia, bisa nggak dia menghapus dosa dari surga? Bisa. Tapi nomor 2 tadi, dia mau jadi teladan buat kita. Dengan darahnya yang nggak pernah tercemar. Dulu saya pernah mikir kayak gini, Yesus cuman disalib, disiksa, disalib gitu aja bisa disembah-sembah gitu ya. Ini waktu saya SD loh, saya mikir gini. Aku bilang gini, aku maulah berkorban. Aku bilang ke ibu gembalaku dulu, Oma gembala, aku maulah berkorban. Aku mau kayak Yesus lah, mau disalib biar dosa orang ditebus. Oh, nggak bisa katanya. Yang pertama, Yesus itu Tuhan. Yang kedua, dia nggak pernah berbuat dosa. Makanya dibilang anak domba yang tidak bercacat celah. Gary pernah berdosa nggak? Oh, pernah, aku bilang. Nggak bisa dong berarti, Ger. Gitu kata ibu gembala. Oh, oke, Oma, oke, makasih. Aku bilang gitu. Nah, jadi memang Yesus itu menjadi teladan dan untuk menghapus dosa. Sesuai dengan nomor 1 tadi. Janji-janjinya. Ya, semua udah tertulis. Dia awal, dia akhir, dia tahu semua kisah-kisah. Cerita kehidupan dari awal bumi sampai akhirnya. Yang kelima, untuk membinasakan pekerjaan iblis. Ya. Yang kedua, karya Kristus di dunia. Ya, yang pertama tadi alasan inkarnasi Kristus, bagaimana Kristus menjadi Allah menjadi manusia. Yang kedua, karya-karya Kristus di dunia ini apa aja sih? Dia menjadi Tuhan atas semesta. Ia bagian dari kesatuan Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Yang kedua, Yesus jadi juru selamat. Satu-satunya keselamatan bagi manusia. Gak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu Yesus. Yang ketiga, dia jadi kepala gereja. Kita jadi tubuh Kristus. Yang keempat, dia memberikan kita hidup dan pengharapan. Yang kelima, dia berfungsi sebagai imam besar dan pengantara bagi kita. Mengampuni dosa dan menghakimi dunia. Oke? Nah, yang ketiga, teladan-teladan Kristus di dunia yang kita sebagai manusia juga bisa melakukannya. Bu Idawati, Bu Fahrida, Leon, Lianti, Putri, Priska, Mariana, Robin, Bu Cikyong, Herni, Dina, Bu Dina, Bu Nelce. Ini teladan Yesus yang kita sebagai manusia juga bisa ikutin. Yang pertama, kasih. Kita bisa lakuin kok. Yesus lakuin. Kalau kita Kristen itu pengikut Kristus. Kalau kita orang Kristen, kalau kita mengikuti Yesus, artinya kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, kasih. Kita bisa mengasihi. Yang kedua, taat. Yang ketiga, lemah lembut dan rendah hati. Kita bisa. Yang keempat, berbelas kasihan kepada orang lain. Yang kelima, pelayanan kita gimana sama Tuhan, sama gereja. Ya, kesabaran dan pengampunannya gimana? Bisa nggak kita sabar? Bisa nggak kita mengampuni orang? Yang ketujuh, bisa nggak kita bayar harga dalam penderitaan kita? Selama mengikut Yesus, selama mengikut Tuhan. Ya. Nah, itu teladan Yesus di dunia yang bisa kita lakuin. Yang bisa kita semua lakuin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang kedua ini, 130.2, tentang firman Allah yang menjadi manusia, selesai sampai di sini. Singkat aja. Tapi, Bapak Ibu paham nggak? Coba, pelan-pelan. Karena kita, Yesus aku udah kenal. Oh iya, satu hal yang saya mau kasih tahu. Kalau kita belajar tentang kekristenan, pengalaman dengan Tuhan, tiap hari Minggu kita ke gereja, kita nggak bisa datang dengan gelas yang penuh. Kita nggak bisa datang dengan semua pengetahuan yang udah kita punya di otak kita. Saya belajar Alkitab. Itu ada Bu Farida belajar Alkitab juga, teologi juga. Tapi kalau kita ikut seminar, kalau kita dengar firman Tuhan hari Minggu, dengar khotbah, kami ini harus datang dengan gelas yang kosong.
Jadi kalau kita datang dengan, oh aku udah tahu itu, kita bakal menyepelekan firman Tuhan. Kita bakal bilang, oh salah itu salah dia, salah nyampeinnya. Oh itu salah, penyampaiannya salah. Oh bukan gitu konteks teologi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya Roh Kudus yang akan mengajar dalam hati kita. Yang akan menyaring mana yang benar, mana yang salah, dan itu semua akan diuji, kita akan tahu dengan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Nah, waktu kita doa pagi, kita ngobrol sama Tuhan, Tuhan akan kasih kita pewahyuan. Tuhan akan kasih kita hikmat. Ya, itulah kerennya hubungan dengan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang Yesus. Yuk, kita belajar sungguh-sungguh. Ini dasar-dasar banget sih. Dulu waktu saya Kom 100, saya juga udah belajar teologi ya, tapi saya belajar ketika saya mengosongkan diri, saya belajar banyak hal. Ya, waktu saya Kom 100. Terus belajar. Nah, diskusi. Diskusi nih Bapak Ibu. Apakah teladan Kristus bisa kita praktekin dalam kehidupan kita? Ya, jawabannya bukan kita jawab di sini, bisa. Saya udah pernah bilang, kita orang Kristen bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak hidup dalam dosa. Artinya kita nggak terus-terusan ada dalam dosa yang sama, dosa yang sama, dosa yang sama. Kalau kita jatuh dalam dosa, yuk langsung bangkit cepat-cepat buru-buru. Kalau Bapak Ibu lihat Instagram saya, bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang berdosa. Tuhan bisa pakai Daud, seorang pembunuh, seorang penjina. Tuhan bisa pakai Rahab, seorang wanita prostitusi, ya, seorang pelacur, menjadi nenek moyangnya Yesus, bayangin. Tuhan bisa pakai siapa lagi? Tuhan bisa pakai banyak orang-orang yang dibilang brengsek, ya. Paulus Tuhan pakai, yang udah bunuh banyak orang Kristen bisa Tuhan pakai. Tuhan pakai Gideon penakut. Ya. Nah, Tuhan bisa pakai kita. Dengan ikutin teladan Kristus. Kita praktekin dalam kehidupan kita. Jatuh dalam dosa bisa. Tapi pertanyaannya mau bangkit lagi nggak? Yang kedua nih, berikan contoh-contoh bayar harga dalam kehidupan kita. Apakah kita bayar pakai duit? Atau kita bayar pakai apa? Contoh bayar harga yang hari-hari ini harus kita praktekkan. Sekali lagi, ini saya mau tutup ya. Habis itu, ini nggak usah. Ini saya mau tutup ya. Habis itu kita akan berdoa. Contoh bayar harga dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Ketika kita dengar khotbah, bahkan lewat handphone, lewat laptop, kita mau pasang sikap hati yang benar. Itu bayar harga. Ketika orang lagi ngomong, orang sharing, khotbah hari Minggu, kita mau pasang duduk yang benar. Kita mau sungguh-sungguh dengar khotbah, sembah Tuhan, datang sama Tuhan. Itu bayar harga hari-hari ini. Bisa nggak? Ketika kita pakai masker sesak nafas, tapi kita taat sama peraturan, itu bayar harga hari-hari ini. Dan itu teladan Yesus. Harga Yesus bayar apa? Nyawa. Kita belum sampai diminta nyawa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk. Kita mau tutup dalam doa. Saya akan berdoa. Habis itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, boleh ngobrol. Yuk kita doa yuk. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat malam hari ini, malam yang luar biasa Tuhan. Kami boleh belajar mengenal Allah yang benar. Ternyata Allah yang kami sembah selama ini bukan Allah yang jauh dari kami, bukan Allah yang gak mendengar doa kami, bukan Allah yang gak peduli sama kami, tapi Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan.
Kalau kami boleh belajar tentang firman Allah yang menjadi manusia, tentang bagaimana Yesus menjadi teladan dalam hidup kami. Kami boleh mengerti, Engkau Allah Maha Kuasa, tapi Engkau mau mengosongkan diri menjadi manusia, supaya Engkau menjadi teladan yang kami bisa ikuti, Tuhan. Malam hari ini hamba-Mu ini berdoa, Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap peserta KOM 100, Tuhan. Untuk Robin, untuk Bu Nelce, untuk Bu Dina, untuk Bu Farida, Herni, Idawati, Leon, Mariana, Lianti, Priska, Putri, Cikyong, Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Tuhan. Mereka boleh mengenal Allah yang benar. Dan mereka boleh menjadi pengikut Kristus yang mengikuti teladan Yesus. Terima kasih, Bapak. Kami harus bayar harga, Tuhan. Kami tahu ini nggak gampang, tapi ini bisa dilakukan. Tolong kami, mampukan kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you semua. Boleh buka suara, buka apa. Ayo ngobrol bentar yuk. Ada pertanyaan? Gimana malam hari ini belajar sesuatu?